Kenapa muka saya? Oh iya. Halo para penonton Motorista berada di seluruh penjuru dunia. Di hari Rabu ini, gue lagi ada di Mall Kota Casablanca. Dan tentunya mungkin with the all rumors that you've all heard, ya Citroen is returned to Indonesia with one of the new product. Nanti nama produknya bakal ditampilin di sini dan sini. Kita pokoknya hari ini nyusahin editor pokoknya hari ini. Nah, kita seperti ini kayak grand launching kayaknya ya. Kayak grand launching kalau nggak salah baru ya. Kalau nggak salah ada 3 produk kalau tidak salah, kalau kita tidak salah baca. Nah nanti 4 mobil, ada 5. Mobil ya kayaknya 4 mobil ya kan. Oh iya, 4 mobil betul. Nah gimana rangkaian acaranya, seramai apa acaranya, sehektik apa acaranya, pantau terus videonya. Kita ayo langsung aja duduk. Ini acara belum mulai Pak, kita udah datang Pak. Haus nggak? Lapar semua. Lapar. Ada, ayo. Sulit. Ada kameramen. Gak Pak? Tadi habis makan apa Pak? Habis, lebih tepatnya ngopi ini, jadi kebetulan nih kita konsumsinya tuh Monsieur Spoon Pak, nih minuman favorit. Ini kopi apa sih Pak? Kopi ini vanilla apa ya katanya? Latte. Latte lah. Nih, Tadi saya lihat juga sampean makan roti apa itu Pak? itu roti must try croissant coklat. Jadi croissant itu roti dari Prancis yang dimana biasanya ini dipakai sarapan buat makan semua. Oh ya kita nonton tuh. Ini launching. Pak. Waduh. 3, 2, 1. Sekarang gue sudah bersama Om Mobi, salah satu karakter legend otomotif Indonesia. Masa enggak? Mungkin suatu saat nanti. Mungkin aku mau nanya Om, tanggapan kembalinya Citroen ke Indonesia gimana tanggapan Om? Oh bagus. Kan bagus, makin banyak merek mobil, makin banyak brand mobil, makin banyak tipe mobil yang ada di Indonesia makin bagus. Karena yang diuntungkan yang pasti customernya nanti, karena persaingannya semakin banyak. Iya kan? Betul. Bagus untuk rakyat Indonesia. Oke, untuk pertanyaan kedua dari kalau nggak salah tuh tadi ada 3 mobil yang di launching. Kira-kira yang Om Mobi tertarik dan mungkin Om Mobi nanti mau beli yang mana, atau mungkin semuanya mau dibeli Om Mobi? EC4. Saya juga tertarik. EC4 karena ya mobil listrik, Indonesia butuh mobil listrik sebanyak-banyaknya ya. Betul. Yang kalau yang lain-lain ini ya tergantung segmen pasarnya sih di mana. Tapi kalau kami sih electric car pasti. Oke, ini Om Mobi sendiri aja apa gimana? Ada satu tim rame-rame. Kira nama Mas Fitra. Oke, mungkin Dia lagi pergi. Oh, iya, sibuk ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe ke channel Motomobi dan Motomobi TV, dan juga jangan lupa subscribe ke motoristo.id. Oke. Terima kasih. Ya, thank you. Ya, sekarang gue sudah bersama Bapak siapa kalau boleh tahu? Aswin. Aswin. Iya. Nama saya Mas Adi. Oke, Nah, Mas Adi. mungkin untuk pertanyaan pertama, apakah mungkin yang Citroen lakukan ini untuk kembali ke Indonesia, apakah mungkin ini is the right choice, atau mereka kita nggak tahu ke depannya apakah mereka akan cabut lagi atau enggak. Mungkin tanggapan Mas Aswin gimana? Pastinya ini menjadi satu pilihan yang tepat untuk Citroen kembali ke Indonesia. Nah, di bawah PT Indomobil Group juga pasti Citroen ini akan bisa lebih berkembang dan membuat keluaran produksi yang tipe-tipe varian yang baru.
Jadi Citroen sudah memikirkan matang-matang dulu ya sebelum Iya, kembali ke Indonesia untuk kedua kalinya ya. Iya, benar. Oke, untuk seputar Citroen C3, C5, dan EC4 itu, kalau nggak salah namanya, target marketnya kalau boleh tahu siapa saja targetnya? Kalau target marketnya kalau memang EC4 dan C5 ini Aircross targetnya memang middle sampai up ya, middle up. Jadi kita masuknya memang segmen yang premium. Kalau untuk C3 ini kita juga ikut meramaikan pasar yang ada di Indonesia di kelas Mid ke bawah. ya kelas yang mid, ya kelas middle gitu Pak. Oke, untuk harga kalau boleh tahu apakah sudah dari ketiga produk yang di launching barusan tadi, apa harganya sudah keluar atau belum? Semuanya masih estimasi sih ya. Kalau tadi yang untuk C3 mungkin kisarannya di 225. Ini range-nya mungkin sekitar 1 sampai 1,1 M untuk SUV-nya. Kalau yang untuk Citroen EC4-nya itu di 1180. Masih untuk sekarang masih cek ombak dan harga kemudian akan berubah sering berjalannya waktu mungkin. Mungkin ya, mungkin. Oke, itu aja untuk quick interview. Maaf atas waktunya. Thank you Mas Aswin atas waktunya. Beberapa tempat pabriknya, yang kemungkinan yang di pabrik Indomobil yang mana nih Pak untuk yang dipersiapkan untuk di area Purwakarta lah. Oh, yang di Purwakarta itu ya Pak. Siap. Ya. Kalau misalnya untuk dealer sendiri Pak, rencananya bagaimana Pak? Kalau nggak salah tahun depan kan pengennya 7 ya Pak sampai akhir tahun. Gimana Pak? Sampai awal 2024 7 ya. Memang itu bertahap akan menambah. Ya, kita melihat juga sesuai dengan kebutuhan atau bagaimana konsumen kita berada ya. Mungkin awalnya kita akan melayani sebagai kayak hub dan ada untuk melayani konsumen-konsumen lain di sekitarannya. Untuk yang C3 ini hanya sampai beberapa tipe. Saya lihat Yang mana dulu betul? tapi tadi starting 225. Betul. Sebenarnya itu ke aksesoris ya. Kayak yang ini dual tone ini itu sebenarnya ada surcharge juga. Itu aksen-aksen yang warna-warni itu yang ini itu juga sebenarnya aksesoris juga yang jadi base-nya sebenarnya base-nya 5 itu tadi ya. Betul. Kenapa yang dipilih transmisi manual Pak? Karena kan sekarang Ketersediaannya memang dari sananya baru ada manual. Kali ini baru dikonsepkan atau dirilis buat Indonesia. Dan itu ada timeline-nya. Jadi ya metriknya menyusul. Matika kira-kira kapan Pak? Saya belum bisa ngomong, nggak tahu lah. Nggak tahu tapi pasti akan ada ya? Pasti akan ada. Tahun depan kemungkinan ya Pak? Rencananya begitu ya. Mungkin gue cuma akan memberikan impresi gue ke mobil listrik satu ini. Ini mobil cukup kelihatan futuristik nggak sih? Ya, kelihatan agak futuristik sih bodinya. Dan yang tadi disampaikan saat sesi inilah ngobrol-ngobrol depan tuh kayak ini gabungan dari sedan dan ini ya Pak, crossover dari sedan dan mungkin SUV mungkin kita lihat dalam ya kali ya. Ya lu sesuatu. Wow. Yes. Aduh. Untuk first impresi gue sebenarnya Empuk banget. ya gue nggak akan bahas empuknya atau enggak sih, cuman mobil ini sih mungkin ini mobil listrik idaman gue setelah Ioniq 5, cuman gue suka sih desainnya, kayak desainnya tuh ya emang crossover banget. Dari head unit ini speedometernya sih menurut gue agak kecil ya Mas, kurang inilah. Terlalu tegak gak sih?
gue suka yang tegak pak. Nggak, gue begitu duduk sini berasa tenggelam Pak. Tapi pembalap pada lebih suka makin turun tuh makin enak. Terus Semua gue berasa tenggelam anjir. kemudian setirnya juga kayak gini pak. Bapak pegang deh pak setirnya pak. Ini agak mendalam ke dalam pak. Setirnya agak mendalam ke dalam dikit sih ini. No. Emang Citroen tuh identiknya dari dulu tuh setirnya aneh-aneh Pak. Aneh-aneh. Ada yang cuma letter L. Tadi tuh yang di depan saya tuh letter L. Terus ada drive mode. Ini buat biasa mungkin kalau ganti biasanya kalau di mobil hybrid itu mungkin personaling lah biasa. Ini ada parking, ini gue nggak tahu nih apa. Ini buat nyimpen barang. Tapi gue yakin iya ini cup buat holder. mungkin buat naruh cup holder. Tapi gue yakin mobil ini pasti kira-kira harga berapa? Tebak-tebak aja sih harganya. Kalau Ioniq kayak ada 700 Pak. Terus Ioniq aja Paling ini 67 lah, masih 8. Ioniq aja ya. 7 lah 7 kita. Ioniq katakan aja 7. 700 juta. Sebentar. Itu kan Asia. Ini Oh, Eropa. Iya. Bisa lebih Pak. Bisa lebih 800 mungkin. 1M kayak BMW. Ya BMW ya lah. Ini masih buatan luar ya. Pasti. Tadi ada katanya ada bakal mau rakit. Iya, kayak masih Indonesia wacana, masih wacana seperti. Ya, oke lah, gue suka. Gimana? Belakang enak gak belakang? Enak banget. Sini. Sangat empuk. Coba yang depan headrestnya, coba kalian nyenderin pala ya. Tadi gue pegang headrestnya agak bikin tenggelam juga. Terlalu empuk. Iya, tapi enak sih. Ini benar-benar kayak sofa berjalan. Kayak untuk first impression gue duduk, oke, empuk banget, nyaman. Headrestnya tidak terlalu keras. Sama di belakang juga udah ada porting charger. Udah USB, jadi nggak usah pakai adapter. Tinggal main colok aja. Ya kan, main colok aja. Dan ini udah ada sunroof ya Pak. Iya, ada sunroof. Wah, Panoramik tapi, ya? Sunroofnya bisa dibuka nggak? Kayak enggak deh. Kayak panoramik. Ini sini, Pak. Ya udah nggak usah. Dibuka kan covernya doang. Tapi Ya, sunroofnya terlalu kecil gak sih? Nggak full sampai belakang situ tuh. Tapi Cukup sih. Tuh. tapi jujur Harus tanggung sampai situ. yang bikin gue cabut kelas hari ini, yang bikin gue tertarik kan keceplosan kan. Apa dosen lu? Maafin saya Pak Dosen Dede, lu Pak pemaaf. Johan. Yang bikin gue mau cabut kelas tuh saya mau ngeliat Citroen listrik ini karena mobil listrik Eropa tuh kan emang biasanya kan menarik ya. Contoh kayak BMW iX dan i4 tuh kan wow, it's a wonderful car. And I think this car is also great too. I believe this is gonna be the future of Indonesian electric car. Maybe it's just my opinion. Not just Ioniq 5, Ioniq Tesla, makin panas nih, Pak. Ioniq, Kona ya ini maybe tinggal satu kayak Asia tuh tinggal Kia doang yang belum ini mobil listrik sama Toyota ya. Toyota kan udah sih ya mobil yang kayak BZ4X. Iya BZ4X ya. coba kita keluar lagi, gue mau lihat desain secara ini sih, gue suka sih mobil. Wih, bunyi loh pintu. Pak, ini kita sampai Cipali Pak. Gas, ayo sampai Cipali ayo. Cipali masih deket. Tapi ini sih cukup ya buat gue ya, orangnya tinggi sih cukup sih, not bad lah. Cuman ya Kaki kena. Ini nggak bisa diatur karena satu ini elektrik Yes. dan mesinnya mati. nggak iya pas sih, maksudnya segini aja pas. Cuman gue agak susah keluarnya dikit soalnya kaki gue kenain. Bagasinya masih manual. Belum elektrik Gua sih belum elektrik. Iya bunda itu bagasinya. Masih manual ya? Itu buat oke lah. Lumayan buat belanja. Kalian kalau ada belanja bulanan. Buat nyulik orang. Ini ada colokannya di bawah nih. Tapi kalau dipikir-pikir nih, wih, Chargernya unik, Pak. Pakai Type C bisa nggak Pak? bodoh. Tapi ini tuh kayak ini kayak bagasi SX Cross gue, cuman lebih kecil lagi. Kalau SX Cross kan lebih menjolok ke dalam, cuman nih ya oke lah, ini mungkin mobil untuk perkotaan ini bagus untuk perkotaan ya, tapi jangan dipakai off road lah. Muat 3 koper lah, Pak, minimal. 3 atau 4 lah kalau ditumpuk. 3. Kan separator juga. Iya, 1, 2, 3, tapi dengan ukuran yang sama, bukan ukuran yang berbeda. Cici, loro, telu dengan ukuran yang sama, bukan ukuran yang berbeda. Kalau di atas mungkin barang-barang kecil. Jangan dong, kan halangin itu. Penglihatan. Coba. Ini loh, yang bikin unik nih. Lu tahu Mitsubishi Eclipse kan? Iya. Ini kaca kan? Jadi kayak Ioniq kayak biasa. bukannya kayak Mitsubishi Eclipse ya? Eclipse juga, Ioniq Iya. biasa juga. Jadi di tengah-tengah vision mereka ada, nggak tahu sih ya, mungkin ini nggak Dan ada kamera mundur juga.
tidak selebar Eclipse, iya. Jadi nggak terlalu gimana ya? Gue nggak, kalau gue bisa menjudge orang, gue merasa ini kayak Priusnya Eropa. Iya sih, tapi Prius tuh bannya kecil banget pak. Gue nggak mau menjudge, kalau gue bisa menjudge ya. Ini kita lihat tangki baterainya pak. Tangki baterai. Mungkin kalau saya punya mobil listrik, kalau gue punya mobil listrik, hal pertama yang gue lakuin adalah gue mau ke pompa bensin dan pura-pura jadi orang bego. Pastikan mobil listrik, pamer kalau udah sukses. Itu salah satu cita-cita gue. Ini bukanya nggak ngerti, dah nggak usah buka-buka ya, pokoknya ya, kayak gini lah. Colokan yang berbeda. Iya, entah colokan yang berbeda. Ada jenis-jenis sih, cuma gue ngapal. Ada yang Type C, Iya. ada yang micro SD ya bro. Charger Samsung. Ada kabel ininya juga VGA. Iya lagi VGA, Iya, HDMI, USB. As usual, French product, always use a French product. Mobilnya perakitan Prancis. The tires is also made from France. Ini tambahan sih. Ini kalau misal kalian nyadar, yang gue suka dari desain velgnya tuh kan gimana ya, kan ada beberapa orang yang kayak semua detail tuh diperhatikan. Nah gue salah satunya. Jadi kayak gue tuh ngelihat awal-awal gue ngeliat mobil ini, yang gue lihat pertama tuh velgnya bentuknya kayak apa. Dan ini futuristik banget, terus kayak ada khas Eropanya. Nih dari jadi sini lebar, nih tegak gitu. Kalau dilihat tuh enak loh. Kalau kalian lihat baik-baik, ntar ada sinematiknya. Walaupun terlihat futuristik, tapi tidak terlalu memaksa futuristik sih. Dan ini ya tentu udah pakai produk-produk Prancis ya. Ya emang udah pelopor juga dari dulu. Ya cuman itu doang sih tambahan dari gue. Kayak bentuk velgnya aja udah sangat eye catching. Tapi yang tidak terlalu berlebihan juga. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau tercinta Anda. Bagi kemarin di komen video kuliner yang nyari-nyari saya sudah kembali tentunya. Walau saya harus pergi ke Thousand Island tomorrow, mau healing dulu sebelum ujian akhir semester karena saya sudah hampir gila. Intinya jangan lupa bahagia. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.